Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Saskia dan Fatimah Merato di channel YouTube aku Saskia Fatunisa dan episode tutorial and tips 3 ya. Jadi di tips kali ini saya akan menjelaskan tips bagaimana cara merawat anak angkat ya. Jadi kalau dari video kemarin yang mengenai anak angkat, kali ini tentang bagaimana cara merawat anak angkatnya ya. Jadi gini, orang tua tunggal baik yang maupun yang masih sempurna maupun sendiri ya. Jadi kita bisa memberikan kewajiban kesempatan untuk bisa mengadopsi anak angkat dari panti asuhan dan panti sosial. Nah, akan tetapi banyak yang bertanya-tanya apakah bagaimana cara merawat anak angkat? Ya, sama halnya dengan merawat anak kandung ya. Cara merawat anak angkat itu bisa sama halnya anak kandung guys. Misalnya kalau kita misalnya ketika ditinggal ini, kita bisa melakukan usahanya sendiri ataupun bisa menyewa jasa maid atau babysitter untuk bisa mengurus anak angkatnya jika kita lagi bekerja. Dan kemudian ini harus juga ditujukan kepada anak kandungnya supaya bagaimana cara merawat kakak atau adik yang mengaku sebagai saudara angkat. Cara pertama adalah ketika bangun pagi adalah ini, ajarkan anak kita bangun tidur dengan lembut ya, dengan cara yang baik-baik, yaitu dengan mengguncangkan tubuhnya perlahan-lahan agar anak tersebut tetap bangun. Jadi anak angkat pun, baik itu adik atau kakak pun bisa tahu bagaimana cara kehidupan di rumah keluarga angkatnya itu, jadi tidak perlu baca-baca sedikit pun. Kemudian yang kedua, kalau anak angkat tersebut belum memiliki kemampuan kemandiriannya, baik itu mandi, makan, ataupun membersihkan piring, bantulah mereka untuk mengajarkannya. Namun orang tuanya harus mengajarkan anak kandungnya untuk mengajarkan anak untuk mandiri, supaya nanti sikap mandiri anak angkatnya juga akan serupa dengan anak kandung. Seperti kalau kita mandi tidak perlu mandi sendiri, kita bisa mandi bersama-sama. Terus ketika makan harus bisa menyiapkannya sendiri. Maksudnya kalau makanan bisa dimasak ya oleh ayah atau ibu atau orang tua dengan sempurna ya, terutama yang mengurus rumah tangga ini kan adalah ibu angkat ya, ibu kandung atau ibu angkat ya, supaya merasakan kasih yang sama. Kemudian dengan cara makan seperti ini, dan jika sudah selesai makan itu, ajarkan juga untuk mencuci peralatan makannya. Kemudian yang ketiga, bagaimana cara untuk mengetahui barang-barang berbahaya itu. Biasanya itu barang-barang berbahaya itu seperti vas, lukisan, ataupun guci. Kan anak angkat itu kan juga tidak pernah tahu cara memegang itu. Kalau setiap kali memegang itu pasti akan jatuh dan pecah. Tapi ajarkan mereka untuk tidak menyentuh barang-barang berharga tersebut supaya tidak menimbulkan celaka seperti terluka, terus berdarah. Karena kan barang berharga itu kan cuma hasil dari usaha keras orang tua ini ya, sebagai calon tua angkat atau orang tua kandung. Jadi ajarkan juga dari sekarang, dari usia ini kecil, untuk berhati-hati dengan barang tersebut ya. Kemudian yang keempat, ketika berada di ruangan di luar ya, melakukan aktivitas di luar seperti berkebun atau mencuci mobil. Nih, pada saat mencuci mobil, anak kandung tuh harus dia mengajarkan anak angkatnya untuk bagaimana cara mencuci mobil atau kendaraan lain seperti sepeda, motor yang benar supaya tetap bersih guys. Bisa tuh dengan bantuan seorang ayah angkat, jadi anak angkat pun akan mulai paham betul bagaimana cara merawat kebersihan mobilnya. Jadi akan tahu dia akan salah. Ya sebenarnya kan guru pertama itu kan harusnya kan orang tua angkat. Jika mereka lagi sibuk atau lagi bekerja, anak kandunglah baik itu kakak atau adik yang akan mengajarkannya. Kemudian ketika berkebun, terutama ketika menyiram tanaman tuh, pastikan harus dengan gunakan air yang cukup, ya baik itu air selang ataupun penyiram teko yang untuk penyiram bunga ya. Harus diajarkan dengan berbaik hati supaya anak itu bisa mengerti betul bagaimana bunga itu bisa tumbuh ya, termasuk bagaimana menanam tanaman yang baik ya. Bisa menanam tanaman baik itu tuh juga bisa dilakukan dengan menggunakan biji sayur atau biji buah yang sudah matang, tanpa harus membelinya lagi, supaya bibit itu pun terbersih ya. Kemudian yang keempat ya, untuk beribadah ya. Kan kalau anak angkat itu kan pasti belum terbiasa beragama nih dari usia dini. Maka dari itu sebagai orang tua angkat maupun orang tua angkat baik itu saudara kandungnya, itu harus mengajarkan cara beribadah yang benar seperti sholat, gerakannya seperti apa, baca doanya seperti apa. Ya mungkin semua agama lah masing-masing supaya mereka tetap paham betul tentang ketuhanannya. Kemudian yang kelima, yang terakhir adalah bagaimana cara aktivitas lainnya seperti bermain ya. Biasanya anak angkat pun tidak tahu cara main konsol yang memiliki kepunyaan anak kandung. Kan anak kandung itu kan juga membutuhkan waktu merasakan kasih yang sama dengan anak saudara kandung sendiri, itu saudara angkat ya. Jadi ajarkan juga bagaimana cara main yang benar, tidak boleh berebut, tidak harus menuruti orang tua angkat. Ya sama dengan orang tua kandung lah. Untuk bersama, terutama juga bagaimana cara menggunakan agar tidak rusak. Ajarkan membaca buku, terutama baca bukunya selain komik, majalah, tapi juga buku pelajaran bentuk unsur pendidikan, supaya nanti anak angkat ketika masuk ke dalam persekolahan
kita juga akan merasa ini karena kan sebagai kakak atau adik kandungnya itu bisa merawat kakak atau adik angkatnya itu juga bisa sekolah bersama. Kalau ada yang dibully, belain dan laporkan saja ke guru supaya kita tahu bahwa kakak atau adik saudara kandung yang memiliki saudara angkat pasti akan selalu membela saudara angkat atau karena kan biar bagaimana saudara sendiri. Kemudian kemudian yang terpenting ketika belajar ini harus dengan tekun ya, anak begitu juga mengajarkan anak angkat untuk belajar dengan baik supaya nanti anak angkat tersebut ya saudara angkatnya itu bisa lebih paham betul bagaimana untuk bisa mengenyam pendidikan seperti dilakukan oleh saudara kandungnya sendiri ya. Dan yang terakhir dan yang paling penting ketika berada di luar kota luar negeri kita bisa mengenai betul ya bagaimana status keluarganya seperti apa. Terutama kan boarding pass itu kan penting untuk ini. Jadi buat karena dari sekarang saat sebelum diadopsi, bukan setelah diadopsi, buatlah boarding pass tambahan untuk anak angkatnya supaya anak angkat itu bisa merasakan bagaimana kehidupan di luar bersama keluarga angkat nih kan sama. Jadi sebenarnya peran yang penting untuk membuat video tips ini seperti bagi calon orang tua angkat maupun orang tua kandung itu biasanya kalau orang tua angkat yang belum kewin untuk hamil bisa mendapatkan kasih yang betul ya sebelum Anda memutuskan untuk melahirkan seorang anak kandung. Begitu juga dengan orang ibu yang mengalami masalah kehamilannya juga bisa gampang menghasilkan kebahagiaan yang sama. Jadi makanya tips ini akan berpenting sekali supaya orang tua itu bisa merasakan kasih sayang seorang anak angkat yang sama seperti anak kandung tanpa harus sikap pilih kasih, merasa anak angkat lebih dibuangkan. Jadi batasin juga anak angkat tersebut dengan tayangan yang bermanfaat supaya tidak terjadi dari hal-hal yang buruk ya. Oke, untuk video kali ini juga bisa bermanfaat dan jangan lupa masuk ke sosial media aku, komen dan subscribe aku di sini untuk lebih tahu bagaimana tips lain untuk merawat anak angkat sebagaimana halnya anak kandung bagi calon orang tua maupun orang tua tunggal yang sempurna maupun tidak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.